And we're ready to go. Hey, selamat siang. Kita sudah ada di pelabuhan lagi. Hari ini mau motoran. Kebetulan agendanya barengan dengan teman-teman dari klub. Ada sekitar 30 motor pagi ini. Ini kita udah sampai di Merak. Kita mau naik ke kapal yang jam 12.45. Ramai banget hari ini. So, jadi acara ini acara klub ya, ada plus minus, ada pasti ada beda lah ya antara riding sendirian atau riding group sedikit dengan riding group rame-rame kayak gini. Tujuan hari ini kita ke Lampung, jadi setelah nyebrang nanti 1 jam kemudian kita akan stay di Lampung untuk kita besok teruskan perjalanan. Let's rock and roll. Hari ini kita lumayan ada 28 motor. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Saya dapat kesempatan touring lagi. Kali ini saya akan ajak kalian semua untuk mengeksplorasi selatan Sumatera. Ya, jadi kita akan eksplorasi 3 provinsi di bagian selatan Sumatera. Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, bareng sama teman-teman dari Ducati Owners Club Indonesia dalam rangkaian touring Port Tour 360 Southern Sumatra. Seperti biasa, untuk menuju ke Pelabuhan Merak, kita akan melewati rute Banten Lama. Rute ini cukup menarik karena selain pemandangan pesawahan yang hijau menyegarkan mata, juga melewati beberapa situs peninggalan sejarah. Salah satu yang besar yang kita akan lewati adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini terletak di komplek Kesultanan Banten. Jadi ada 2 situs keraton di situ. Sayangnya sekarang sudah jadi reruntuhan. Keraton Kaibon dan Keraton Surosowan. Jam 8 pagi kami meninggalkan Tangerang, titik kumpul pertama kami. Oh ya, touring ini resminya dimulai besok hari. Jadi ini adalah hari H-1. Sebenarnya touringnya dimulai di Lampung. Cuman saya dan beberapa kawan, ada sekitar 28 motor, memutuskan untuk riding dari Jakarta sampai ke Lampung hari ini. Ini adalah pemandangan umum yang teman-teman bisa dapetin kalau kita lewatin rute Banten Lama sampai ke Merak. Jadi kalau rute yang utamanya kalian akan ketemu banyak pabrik, kalau rute ini kalian akan ketemu banyak pesawahan. Nah, ini sudah di daerah Merak. Kami sampai daerah Merak ini sekitar jam 11 siang. Kami mampir dulu di rumah makan persis sebelum pintu masuk ke Executive Port Ferry di Merak. Ini masih masa PPKM sebenarnya teman-teman. Jadi kami masuk ke Merak ini selain diperiksa barcode tiket yang sudah kami beli, kami juga diperiksa hasil antigen. Nah, ini setelah semua selesai pemeriksaan tiket, barcode yang kita beli dan antigen, kita masuk ke tempat tunggu sebelum loading ke kapal ya. Tapi kami nggak tunggu lama kok di sini. Mungkin ada sekitar 10 sampai 15 menit aja.
Di situ kapalnya selesai unloading, kami diperbolehkan masuk. Yes, Mas Broto akhirnya nyebrang lagi, naik kapal lagi nih. Terakhir kami nyebrang itu bulan Mei, jadi akhir bulan Mei lalu saat dalam perjalanan Jakarta sampai ke Sabang. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum lihat videonya, saya tampilkan linknya di kanan atas ya. Awalnya saya pikir agak sepi ya kapal ini, karena kami ini naik kapal yang tengah hari, artinya jam 12.45, dan di hari kerja, hari Rabu waktu itu. Saya nggak nyangka ternyata isinya banyak loh, padat, jadi rame. Akhirnya sebagian besar dari kami memutuskan untuk santai di sekitar dek parkiran aja, nggak naik ke dek penumpang, karena ternyata di dek penumpangnya cukup ramai orang. Kami coba menghindari kerumunan. Oke, setelah 1,5 jam di kapal, kami akhirnya tiba di Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Perjalanannya cukup cepat, ombak juga sedang ramah. Jadi nggak terasa ngobrol sama teman-teman 1,5 jam, tiba-tiba udah sampai lagi di Bakauheni, dan akhirnya saya dan Mas Broto juga teman-teman semua mengaspal di Sumatera lagi. Oh ya, di perjalanan ini saya dapat banyak juga klip-klip dari teman-teman seperjalanan yang bawa action cam. Jadi lumayan nih, saya menang banyak nih di kamera teman-teman. Jadi beberapa klip dari mereka kan saya kompilasi di dalam video ini. Saya sertakan hak pemilik dari video dimaksud ya, untuk memperkenalkan juga sama teman-teman. Mereka juga punya sisi lain cerita perjalanan ini di dalam sosial media mereka. Mungkin kalian bisa kunjungi juga. Perjalanan dari Bakauheni sampai ke kota Bandar Lampung, buat teman-teman yang belum pernah melintas di sini, nggak usah khawatir. Sebenarnya jalannya lurus-lurus aja, tinggal ikutin lintas Sumatera ini. Memang waktu keluar dari Bakauheni pertama kali, kalian ada pilihan untuk mengambil lintas timur ya, jadi ada pertigaan gitu. Cuman buat yang belum pernah, biar lebih cepat juga, mendingan pilih yang lurus aja. Nah, jalanannya kayak gini, nggak ada banyak tikungan, nggak ada banyak bukan tikungan, pertigaan atau perpecahan jalan. Jadi kalian bisa ikutin arus jalan besar ini. Kalau ini adalah klip dari Om Jun. Om Jun ini salah satu fotografer handal kita di Doci ya. Dia juga punya channel YouTube, bahkan beberapa waktu lalu sempat viral karena video dia berkendara keliling ibu kota Jakarta menggunakan Vespa kuning, Vespa tua, tapi dibawa dengan cara seperti
pembalap profesional. Nah, kebetulan Om Jun ini juga salah satu pengurus dari sekolah balap 43 ya, 43 Racing School di Sentul yang didirikan oleh salah satu pembalap nasional kita, M. Fadli. Buat kalian yang ingin tahu video mana yang viral, go ahead, visit aja channel YouTube-nya. Pasti akan seru. Belum. Sejak jalan tol lintas Sumatera yang mulai dari Bakahuni sampai ke Palembang itu sudah dapat dilintasi, jadi beroperasional secara penuh. Banyak sekali kendaraan roda 4 yang memilih untuk menggunakan jalan tol. Jadi lintas Sumatera dari Bakahuni sampai ke Bandar Lampung ini relatif sepi dari kendaraan roda 4. Nah, di gambar kita bisa lihat ini panjang juga jalan yang kita lalui tanpa kita ketemu dengan roda 4 yang searah dengan tujuan kita. Nah, hanya sesekali aja. Jadi cukup menggoda untuk dinikmati dengan power motor-motor Ducati kami. Tapi tetap perhatikan safety riding ya, itu tetap prioritas utama. Kita ini mau touring bukan mau balapan. Jadi masih ada 5 hari di depan di mana kita harus berkendara dengan motor. Jadi tetap safety, keamanan berkendara adalah prioritas nomor 1. Oke teman-teman, di video ini ada beberapa tips dan trik yang saya mau coba share. Salah satunya adalah di segmen ini. Kalau kalian perhatikan, segmen ini agak panjang, saya nggak potong, tapi ada satu hal yang mau saya tunjukkan di situ. Beberapa subscriber atau viewer saya nanya, Bang, apa nggak capek badan, apa nggak rontok badan selama perjalanan 5 hari di motor. Nah, itu waktu video episode saya dari Jakarta ke Sabang. Nah, ini adalah salah satu triknya. Bagaimana kita berkendara itu menentukan stamina tubuh kita selama motoran, selama touring ya. Nah, kalau kalian perhatikan, saya lakukan beberapa kali blip saat mau sit down atau turunin gigi. Nah, tujuannya ini supaya tidak saat diturunin gigi dan lepas kopling itu nggak terasa engine brake yang kasar. Jadi RPM dinaikin dulu, lalu kopling ditarik, sit down, dan kopling dilepaskan pelan-pelan pada saat RPM masih agak tinggi. Jadi
perpindahan giginya agak lebih mulus, lebih smooth ya. Ngerem juga begitu, nggak boleh mendadak, jadi pastikan pandangan kita jauh ke depan, tidak ada hal-hal yang sifatnya dadakan. Tiba-tiba ngerem, tiba-tiba terasa engine brake, tiba-tiba ngegas sampai badan kita ketarik, itu akan menyebabkan badan cepat lelah. Begitu juga kalau tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, tiba-tiba perhatian tanpa ada sebab, bikin capek kan. Loh, kok malah curcol. Itu salah satu trik aja. Oke, kalau teman-teman ada trik lain selain cara tadi, dan tentu saja beristirahat atau hidrasi selama setiap 2 jam sekali, juga malamnya beristirahat penuh. Kalau ada yang punya trik lain, monggo di share ya di kolom komentar, teman-teman viewer yang lain supaya bisa baca. Oke, ini jalanan yang menurun panjang sekali. Kalau saya sampai di jalan ini, saya ingat palingan saya sekitar 15-20 menit lagi saya dari perbatasan kota Bandar Lampung. Teman-teman mungkin nggak bisa lihat dari sisi kamera ini, angle ini, bahwa jalanan ini menurun terus panjang sekali. Diberikan separator untuk keamanan. Nah, kalau kalian lihat tadi sebelah kiri jalan ada 2 atau 3 jalur darurat berhenti untuk kendaraan yang mungkin remnya jadi agak blong karena turunan panjang, panas jadi mungkin blong ya. Oke, barusan kita lewatin batas kota Bandar Lampung. Seperti tadi saya bilang, paling sekitar 15-20 menit sampai mencapai batas kota kalau udah ketemu jalan menurun yang panjang tadi. Memasuki kota Bandar Lampung, lalu lintas mulai berubah landscape-nya. Karena kanan kiri banyak perumahan, banyak motor nyebrang, juga banyak truk melintas. Nah, truk ini kayaknya bertonase yang cukup berat ya, menyebabkan beberapa antrian di belakangnya, sehingga terlihat ada rada macet lah. Nah, ini salah satu contohnya. Karena berat, jadi berjalan agak lebih lambat. Saya hampir aja salah tikungan di sini karena di depan ini jalan bercabang. Seharusnya kami ke kiri. Tapi posisi saya, kalau teman-teman lihat tadi, ada di kanan. Berusaha mendahului truknya. Untung karena beberapa teman yang lain mendahului dari kiri untuk berbelok, saya jadi ikut ya. Setelah 1 jam berkendara, akhirnya kami tiba di hotel. Nah, ini adalah lampu merah terakhir sebelum hotel. Jadi tadi saya sempatkan untuk isi bensin dulu, tangki dipenuhin lagi untuk besok kita berangkat pagi-pagi tanpa harus mampir ke pom bensin dulu. Ini dia hotelnya. Kami malam ini menginap di Hotel Sheraton di Lampung. Sebenarnya titik awal berangkat touringnya secara resmi adalah dari hotel ini.
Isi bensin tadi. Oh, isi bensin. Sudah komplit ini, Kak? Oh. Udah 50 belum, Mas? 52. 52. Iya, awal. Tadi ada 34 ya, Mas. Yang lain 28. 28. Selamat sore. Kita udah sampai di hotel ini di Lampung. Tadi sampai di hotel jam berapa ya? Jam setengah 4 kalau nggak salah. Jadi sempat berhenti makan dulu di sebelum masuk ke Pelabuhan Merak. Oke, kita akan menginap di sini satu malam karena sebenarnya sih touringnya itu mulainya baru besok. Jadi dan startnya harusnya dari Lampung, teman-teman dari klub semua. Nah cuman gue memutuskan untuk mulai riding dari rumah hari ini. Jadi satu hari mulai curi kilometer dulu. Jadi roommate gue jadi kita cari makan dulu, lapar ini udah sore. Sekarang udah jam 6 kurang. Kita punya misi cari makan sore ini. Hari ini nggak ada acara apa-apa lagi, jadi paling persiapan motor buat besok berangkat pagi. Kalau nggak salah itinerary-nya jam 7.30. See you guys. Selesai makan malam, kami menunggu rekan-rekan yang belum tiba. Jadi seperti saya bilang di awal, total peserta sekitar 52 motor, 28 motor itu mulai berangkat hari ini dari Jakarta. Sisanya ada yang terbang pakai pesawat, ada yang bawa mobil pribadi, ada yang naik bis yang dikoordinasikan oleh klub. Nah setelah semua tiba, Om Komang sebagai Presiden Doci memulai memimpin technical meeting untuk keseluruhan rangkaian touring. Ini adalah salah satu yang kita nggak dapat atau kita nggak laksanakan kalau kita touring sendirian atau touring dalam grup kecil 3-5 orang. Karena grupnya besar, maka semua peserta disamakan persepsinya akan perjalanan, rutenya, tipenya seperti apa, perkiraan cuaca, lalu jadwal-jadwal termasuk jadwal berhenti makan siang sampai ke jadwal perkiraan tiba di hotel. Mempercepat sampai di Krui, harapan saya di Krui itu masuk jam paling lambat jam 5 sore. Nah, untuk rute besok. Oke, saya sudahi dulu ya video kita hari ini. Kita lanjutkan video kita berikutnya di mana besok hari kita akan berangkat dari Lampung menuju ke Krui, tapi kami singgah dulu di Danau Ranau yang cukup indah. Stay safe and yang di A itu ada salam satu aspal. Itu mungkin kalau saya lihat sepertinya view-nya cukup bagus karena di situ kan disebut puncak ya. Kemudian ini namanya Ahmad Dhani. Oh. Tim kenceng. Enggak tim ore. Tim ore gue mah. Tim jalan-jalan. Tim jalan-jalan. Besok pasti lebih seru ya daripada hari ini. Besok berapa motor? 50 motor. 50 motor. 50 motor. Wow. Nah, kalau hari ini 28 tadi yang mulai dari Jakarta. Doain selamat sampai tujuan semua. Dadah. See you guys. Hari kedua.
Halo teman-teman, oke, ini satu lagi tips dan trik yang saya share di video saya kali ini. Banyak subscriber saya nanya berapa banyak pakaian dibawa, manajemen pakaiannya seperti apa, packingnya modelnya kayak gimana. Nah, di video ini saya mau coba jelasin ya. Kalian lihat bahwa saya selalu hanya bawa satu tas. Nah, karena minimum bag yang saya bawa, saya harus pintar-pintar memanage packing. Jadi hal-hal penting aja yang saya bawa yang saya nggak bisa dapat di jalan. Misalnya obat-obatan dan vitamin yang khusus. Kaos kaki udah pasti. Lalu pakaian dalam. Saya bawa pakaian dalam sesuai dengan hari karena setiap hari harus ganti kan ya. Sedangkan kaos touring saya bawa tergantung dari lamanya touring. Kalau touringnya hanya 3-5 hari saya bawa 1 hari 1. Tapi kalau lebih dari itu biasanya bawa setengah. Artinya kalau 12 hari touring saya cuma bawa 6 pasang. Dan saya hanya bawa kaos yang quick dry karena dia menyerap keringat, dan kalau sampai di hotel bisa dicuci lalu dijemur dan biasanya besok paginya sudah kering. Untuk celana riding saya bawa 2, satu celana yang waterproof dan satu lagi celana yang quick dry. Yang quick dry saya pakai kalau saya kehujanan. Biasanya di hotel bisa saya jemur dan nggak terlalu lama keringnya. Saya bawa satu set jas hujan just in case, meskipun di musim kemarau saya tetap bawa cadangan jas hujan. Sarung tangan saya biasanya bawa 2 pasang, satu pasang yang mesh atau yang buat dipakai biasa, satu lagi yang waterproof. Nah yang ini waterproof saya nggak kasih lihat di dalam kamera ya. Oke, saya bawa tas serbaguna ini untuk taruh semua peralatan elektronik, artinya charger, kabel-kabel saya taruh di dalam satu tempat wadah yang sama. Nggak lupa helmnya dikasih tahu, tapi saya lupa justru saya nggak tampilin jaket riding yang saya bawa. Ya anyway, jaket ridingnya udah di motor dan akan saya bawa juga, nggak termasuk di dalam packing. Yang terakhir dan mungkin cukup penting adalah alat dokumentasi saya. Barusan itu baterai drone, lalu controller drone-nya, remote control-nya, dan juga drone-nya. Ini saya pack ke dalam satu tas khusus. Juga saya bawa 2 kamera kesayangan saya. Nah, kira-kira itu teman-teman. Kalau kalian ada tips dan trik lainnya untuk packing, monggo taruh di dalam kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.